aku lupa wawancara siapa gitu. Anak yang cerdas adalah anak yang di kepalanya penuh tanda tanya. Termasuk juga manusia ya, kalau menurut aku kalau kita sudah mulai tidak mau bertanya itu I have to check with myself, like am I okay? Kayak. Dan yang paling penting juga yang aku sering banget lihat adalah sebetulnya mereka penasaran tapi mereka tidak dibiasakan bertanya sehingga nggak tahu mau nanya apa. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-31, episode pertama di bulan Agustus. Hey, Merdeka. Belum, sabar. Minggu depan. Kita udah mulai pasang bendera sih komplek kita, lihat nggak? Dia belum keluar rumah hari ini. Anyway, jadi selama di bulan Agustus ini tema obrolan aku dan Aldi akan seputar youth alias anak muda. Dan kita akan coba angkat topik-topik obrolan seputar generasi muda atau yang merasa muda juga boleh. Atau yang pengen memudahkan diri. Yang pengen memudahkan diri, boleh banget. Jadi untuk topik kali ini adalah topik yang sangat dekat ya di hati kita. Seputar rasa penasaran. Curiosity. Curiosity itu keren. Karena buat aku pribadi rasa penasaran itulah yang membuat aku jadi tahu banyak banget hal. Dari yang orang lain kayak, kok lu tahu sih? Ya well, karena gue penasaran. Kalau Aldi gimana? Ya, rasa penasaran itu yang membuat diriku seperti ini sekarang. Ya kan? Sebetulnya rasa penasaran itu yang membuat kita akan belajar. Jadi bisa segala macam. Jadi bisa minimal tahu cara kerja sesuatu, minimal tahu proses, minimal tahu a bit of historical kenapa sesuatu menjadi begini dan begitu. Nah itu pengetahuan yang kayaknya trivial tapi ternyata banyak sekali yang tidak tahu. Atau kepengen aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, aku ingin begini, aku ingin begitu. Yang dia penting, gak bisa dikasih lagu sedikit. I know, I'm sorry. Yeah, you know me. We've been married for 2 years. We just celebrated our anniversary last week, by the way. Okay, anyway. Langsung masuk ke topik pertama aja. Curiosity itu sebetulnya apa sih? Dan imbasnya, impactnya terhadap pertumbuhan pribadi. Jaelah. Jadi, mari kita bahas. Pertumbuhan pribadi. I wanna say kayak kalau memang segitu penasarannya, actually bisa bikin tambah tinggi loh dari rasa penasaran itu. Gimana? Ya, kan kamu tadi barusan ngomong pertumbuhan pribadi. Kalau kita ngomong pertumbuhan kan gak cuma sekedar mental sebenarnya, fisik juga termasuk. Jadi rasa penasaran itu, kalau kamu mungkin udah telat ya. Tapi kalau Tapi kalau misalnya emang diawali dari kepengen lebih tinggi, kepengen lebih apa gitu kan bisa kan mulai cari tahu. Iya. Ya. Gimana caranya saya bisa lebih tinggi? Berenang. Itu cara paling gampang. Ya sih, biar agak panjang sedikit badannya. Berenang serius ya, bukan yang cuma keceplok gitu. Iya, berenang kayak berapa lap. Sekali latihan ya, aturlah bagaimana. Nanti mungkin kita mesti mulai berenang lagi. Salah, aku mesti mulai berenang lagi. Kamu kan sudah tinggi ya. Which is gak bakal nambah juga segini. Agak serem ya kalau kamu masih nambah tinggi. Tapi emang salah satu. Oke, itu kan kita ngomongin fisik ya. Tapi yang aku pengen angkat juga di sini bahwa sebetulnya dunia ini berkembang dan berputar dari rasa penasaran orang-orang. Contoh misalnya pesawat terbang. Itu kan sebenarnya dari rasa penasaran orang-orang kayak bisa nggak sih manusia terbang gitu kan? Berapa minggu yang lalu sih yang kita lagi iseng banget nonton video plane spotting. Yang pada terbang dan take off dan landing, terus kita tiba-tiba mikir nih dasar ya otak kita berdua suka kadang-kadang random. Itu Wright Brothers ya dengan mesin terbang mereka yang dari percobaan simpel banget cuman manusia dikasih sayap, mereka kalau hidup di zaman ini terus lihat Boeing 777 gitu atau Airbus 380 kayak rasanya kayak apa ya mereka, like
kita bisa ada di sini karena kalian berdua gitu. Kayak look what you did. Iya. Ya, aku sampai juga bingung mau ngomong apa gitu karena kayak ini kemarin kita baru nonton bulan lalu yang ada Goodwood Festival of Speed terus kamu sih waktu itu udah ketiduran, cuman aku pas lihat ada yang steam powered car, jadi ada mobil bertenaga uap gitu dari tahun 1911 apa dari 1900-an awal lah pokoknya, apa mungkin 1800-an akhir gitu kan. Masih jalan sih mobilnya sekarang, cuman kalau dipikir kayak dulu tuh bahkan mobil tuh nggak pakai roda kemudi loh, nggak pakai steering wheel, ya kan pakai kayak apa sih kayak gagang gitu yang kayak setir kapal ya, kapal motorboat gitu kan, kanan kiri. Terus kayak mesti diengkol dulu. Diengkol. Ada yang ngerti nggak diengkol apaan? Digoes. Yang pakai, iya gitu deh guys. Malas gitu jelasin. Susah juga jelasin. Tapi kayaknya kalau orang nyari di Google diengkol gitu ada sih keluar. Ya. Jadi penasaran. Kata engkol tuh bahasa Indonesia bakunya apa ya? Itu kayak gitu kan? Iya kan? Kita. Terus kayak nggak bisa tidur kan kalau nggak tahu. Iya. Bisa sampai kepikiran, sampai ke bawah ngimpi. Anyway. Tadi pesawat, terus mobil. Yang aku sampai sekarang masih amazed adalah manusia bisa mengirim orang ke bulan. Dengan teknologi yang waktu itu masih analog ya. Kita belum balik loh ke sana sampai sekarang. Udah, tapi terus kayaknya belum, kalau nggak salah ya, untuk sekian tahun tuh kayak semua ngetren gitu, semua ke bulan, and then terus kayak malas terus kayak gimana kalau kita ke Mars? Lebih jauh lagi. Iya, nggak, makanya kita belum balik loh ke sana sekarang, belum naruh orang lagi. Belum. Teknologi udah digital apa segala macam, udah dengan kemampuan processing yang lebih tinggi komputer. Belum balik lagi ke sana. Tapi yang ada kita kayak ada deep space probe yang sampai ke Pluto kemana gitu kan. Wait, what? How? Itu semua berawal dari rasa penasaran guys. Tapi itu kan kayak di outer space ya. Sekarang kita ke bumi dulu. Bukti sudah ada bahwa rasa penasaran itu bisa mengembangkan cara pandang manusia segitunya. Sekarang kita kembali ke tema bulan ini yaitu anak muda. Jadi para anak muda, apa sih gue? Teruslah untuk penasaran. Kalau kalian punya rasa penasaran itu dipiara ya. Dan rajin bertanya. Rajin bertanya bukan hanya asal bertanya, tapi bertanya kepada orang yang tepat. Dan menanyakan pertanyaan yang tepat. Karena kadang-kadang kalau kita bertanya ke orang yang salah, tetap aja gak dapat jawabannya. Itu bukan cuma orang yang tepat loh. Bertanya itu ada seninya loh. Oh ya. Kayak sebelum bertanya sama orang yang tepat, kamu mesti tahu dulu pertanyaan yang tepat kan. Ya. Karena kalau kamu nanya sesuatu yang tidak tepat, bukan tidak tepat sih. Kalau pertanyaannya tidak tepat, jawabannya tidak akan mendapatkan jawaban yang kamu mau. Lebih tepatnya mesti dibalik. Kamu nggak akan dapat jawaban yang tepat kalau kamu nggak nanya yang benar, pertanyaan yang tepat. Kayak pakai ChatGPT nggak sih? Itu contoh nyatanya mungkin. Kami berdua sedang mencoba memakai ChatGPT. Semua orang ribut dengan GPT is gonna take over the human mind. No, it doesn't. Karena kami sudah membuktikan kalau kami mengajukan pertanyaan yang terlalu general ya jawabannya general juga. Dan kadang-kala kita ngasih jawaban yang kita nanya pertanyaan yang mendetil pun dia juga nggak menjawab itu dengan mendetil kok. Ada bolong-bolongnya istilahnya. Dan kita juga yang mesti spot menggali. Ya. Kita mesti menggali ini kayaknya gini deh. Kalau dibilang apakah itu membunuh kreativitas, I don't think so. No. Membantu iya, membunuh kreativitas bikin orang jadi malas enggak sebenarnya. Yeah. Mempermudah kita menemukan jawaban iya, tetapi enggak serta-merta kan enggak terus tiba-tiba dia bisa baca pikiran kita terus kita maunya ini gitu kan enggak. ChatGPT bukan ahli nujum guys. Tapi ya itu kembali ke soal penasaran bahwa satu kita mesti tahu apa sih yang kita mau cari. Kedua, selanjutnya adalah memformulasikan pertanyaan yang tepat. Lalu mencari siapa ya atau apa yang bisa ditanya
Apakah cukup Google atau mesti ngomong langsung sama orangnya yang mana, yang kayak apa, dia tahu persis atau enggak. Dan mesti pinter-pinter, oke, kalau orang ini tidak punya jawabannya, adakah yang dia bisa refer? Can I ask someone else? Do you know someone else that probably knows better? Dan yang paling penting adalah setelah dapat jawabannya jangan ditelan mentah-mentah juga ya. Mesti kita proses dulu, bener nggak nih jawabannya relevan sama yang kita pengen cari tahu, kan gitu. Dan nggak tahu ya, kalau aku sih mungkin ini lebih relate sama topik yang nanti di belakang, tapi bahkan untuk hal-hal yang begitu simple gitu, hal-hal yang begitu simple kadang orang tuh nggak punya rasa penasaran karena, dan ini sebenarnya kekhawatiran sih, hidup ini kan udah mulai makin gampang ya. Iya. Ya kan, apa-apa tuh bisa didapatkan dengan mudah, dengan cepat, dengan gampang. Contohnya kayak ChatGPT gitu kan. Tapi jangan gimana ngomongnya? Jangan sampai semua kemudahan itu menjadikan kita jadi kepengennya semuanya serba cepat. Jadi terlena dengan kemudahan. Itu kan yang sebenarnya nggak benar, karena kan yang namanya proses itu ada. Oh ya, selalu. Yang namanya proses itu ada, dan proses itu memang, kalau misalnya ada orang yang bilang proses itu tidak mengkhianati hasil, itu benar banget. Yeah, and I would say this, if you guys are gonna be curious about the process. Yeah. Karena kalau cuma sekedar hasilnya itu akan berasa baik kalau misalnya prosesnya kamu lewatin dengan benar. Karena kalau cuma hasilnya doang yang kamu dapetin, terus kamu enjoy hasilnya, kamu gak ngerasain susah payahnya proses itu, hasilnya tuh jadi gak ada maknanya. Ya, karena gak ngikutin, ya kayak gini deh, mungkin kita nih lagi musim Olimpiade kan. Kita suka lihat, oh dia menang. Bedakan rasanya dengan yang kita tahu banget atletnya. Let's say you're a fan of someone, yang kita tahu dulu perjuangannya kayak apa, sampai dia pernah berhasil, terus gagal lagi, entah pernah didiskualifikasi, terus dia coba lagi, bla bla bla, and then sampai akhirnya dia dapat medali. Atau mungkin nggak dapat medali, bahkan udah dengan segala perjuangannya itu dia nggak dapat medali juga. Di kita akan lebih berasa kan impactnya, kayak tadi kita nonton siapa tuh, pole vault dari Estonia, dari yang nggak nyampe akhirnya nyampe, sampai dia minta crowdnya diem baru sampai dia bisa Norway. Sampai yang Norway kayak what? I just feel like karena begitu cepatnya, dan begitu cepatnya sih sebenarnya, karena begitu cepatnya dunia ini berubah gitu ya. Teknologi itu kan, kalau kamu pikir ya, dan aku nggak tahu apakah cukup banyak yang pernah berset pikiran seperti ini gitu, lagi ngelamun di mana terus kepikir gitu. Teknologi itu naiknya cepat sekali dalam jangka waktu, let's say 20-30 tahun terakhir. Gitu ya. Sementara kalau kita misalnya ingat, ya itu tadi contohnya kayak si mobil bertenaga uap atau si Wright Brothers yang punya Wright Flyer 1 tahun 19 berapa tuh? 08, 32, 08, atau ya pokoknya 19 awal lah gitu kan. It takes a while sampai akhirnya mereka bisa jadi seperti sekarang. Tapi kalau dipikir kayak komputer aja kan ada hukumnya bahwa that exponential growth itu semakin kesini semakin berlipat ganda begitu cepat gitu. Ambil contoh kayak nggak tahu nih berapa banyak penonton yang ngerasain hard disk masih cuma 20 giga. Yes. Gitu ya. Aku merasakan hard disk cuma 2 giga. Ya makanya. Gedenya segini kan, segede batu bata asli. Berapa banyak orang yang nonton ini, para penonton yang pernah ngerasain punya MP3 player yang cuma 256 mega. 10 lagu saja cukup. Yang masih pakai baterai A2. Harganya mahal lagi waktu itu. Kayaknya barangnya masih ada deh somewhere. Di museum kan. Jadi kayak ya teknologi itu berkembangnya begitu cepat gitu. Jadi maksudnya dengan segala kemudahan itu, ya aku cuman sayang aja sih kalau misalnya rasa penasaran itu tergantikan sama rasa mengejar hasil yang benar-benar, ya bukannya terus kemudian mengecilkan arti hasil, enggak, tapi kayak harusnya, dan ini sebenarnya berkaitan sama konten sosial media yang minggu kemarin apa kalau nggak salah Kokona posting yang quotes lebih baik
intinya gini, lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras. Gitu. Karena kerja cerdas itu ya berarti kamu selain kamu kerja keras, kamu juga ngerti apa yang kamu kerjain. Dan ngerti juga. Dan ngerti kenapa hasil yang didapat itu menjadi seperti itu tuh kenapa prosesnya. Dan kalau aku boleh tambahin ya, kerja cerdas itu mengerti juga prosesnya dan bagaimana kamu bisa membuat proses itu jadi jauh lebih efisien. Buat kamu paling enggak. Jadi jangan sampai nge-skip proses. Ya, intinya sih itu ya. Curiosity itu again kembali lagi, if you're gonna be curious about something, be curious about the process. The history. And this is even more important kalau untuk anak muda karena ya memang waktunya kalian untuk penasaran itu ya waktu sekarang. Iya. Gitu, waktu kalian masih muda ini gitu. Honestly speaking kayak yang waktu kita kan pernah cerita mengenai pengalaman kita belajar otodidak about lot of things di salah satu episode yang kemarin. Ya itu semua karena asalnya dari penasaran kan. Kayak akhirnya aku bisa Photoshop sendiri gitu. Ya itu tadi bahwa kalau zaman sekarang semua ada video tutorial, ya zaman dulu nggak ada gitu kan. Zaman dulu paling buku gitu, jelek-jelek buku, jelek-jelek ngeliat orang. Atau di software ada itunya, ada manualnya. Ya atau ya ngoprek sendiri. Ngoprek sih, kalau aku ngoprek. Ya aku juga pertama kali bikin komputer dulu juga ngoprek sendiri. Aku pertama kali ngoprek, my earliest memory ngoprek adalah ngoprek kaset. Ada yang masih tahu kaset, teman-teman? Pita kaset, ada kaset yang lagunya aku suka banget, diputer bolak-balik, kusut dong pada suatu hari. Pakai pensil? Enggak, belum dulu, kan diangkat keluar, nah loh pitanya keluar gini. Gimana caranya ngebenerinnya? Ambil dulu keluar, pas ditarik putus. Nanti gue gimana benerinnya? Ya udah akhirnya pakai selotip. Terus digulung pakai pensil yang nggak ada lagi di sini. Pensil yang masih heksagon gitu. Pensil 2B. Pensil 2B. Yang ada penghapus pensil ujian. Stadler lagi yang biru. Lupa. Pokoknya I lost count how many pencils I used to rewind however many cassettes I broke. Terus berikutnya penasaran ngebenerin tape-nya. Karena ternyata kenapa rusak melulu, karena ada pengaitnya yang sompal. Jadilah aku bongkar itu tape. Aku SD loh guys. Anak SD ngebongkar tape coba. Gimana caranya? Emakku udah kayak, kenapa dibongkar? Tenang bu, kakak benerin. Ini mungkin juga buat orang tuanya ya. Kalau anaknya terlihat penasaran, jangan keburu dilarang loh. Itu yang kemarin juga sempat dibahas. Anak bertanya. Jangan, ya waktu kita bahas sama Yunis kan, kadang-kadang kan ada anak yang bertanya sehingga orang tuanya nggak tahu jawabannya, terus kayak, boleh nggak kamu berhenti bertanya? Kalau kayak gitu kenapa nggak? Ya kalau kayak gitu kenapa nggak dicari tahu bareng aja, sama-sama belajarnya. Jadi bonding moment juga kan, bahwa oke, ibu juga nggak tahu nih kak, yuk kita cari tahu sama-sama yuk. Dan itu bukan berarti terus kemudian di saat itu juga harus kayak cari waktu lah nanti buat discover bareng gitu. Disclaimer, we're both not parents yet, so don't take our words with a grain of sand. Tapi bahkan dalam pengalamanku sebagai guru tari pun kadang-kadang anak-anak bertanya, Miss gimana sih caranya melakukan, dia sebutlah gerakan yang aku nggak nguasain. Aku akan jujur bilang, sorry Miss nggak nguasain teknik itu. Tapi kalau kamu penasaran, yuk kita belajar bareng-bareng. Kamu cari tekniknya, kalau ada workshop kamu ikut, terus kamu ajarin Miss. Like I actually said that, karena aku nggak akan menghambat dia untuk belajar. Monggo silakan mau belajar apa aja. Yang penting kan safety-nya. Ya kita juga mesti mengakui bahwa kita kadang, sometimes we don't know everything. Gitu kan. Dan itu kan yang Yunis bilang most sebenarnya. of the time we don't know everything. Yeah, dan let's admit that. And it's okay not to know everything gitu. Kayak aku juga kalau misalnya lagi ngelatih bola gitu, mereka kadang suka nanya, coach bisa nggak begini gitu. Personally I can't do it karena aku bukan pemain lapangan, aku keeper kan. Just there are some tricks yang pemain outfield yang bisa lakukan, aku nggak bisa lakukan gitu. Ya jujur aja nggak bisa, tapi
I do know how it works. Ya. Gitu kan. I do know the base theory of how it works. Pakai sebelah mana kakinya apa segala macam. Tapi kalau misalnya suruh tunjukin, aku nggak bisa tunjukin because I don't know. Gitu. But then itu pun juga sebenarnya sudah lebih dari sebuah jawaban gitu. Artinya kalau terus kemudian si anak itu nggak berani mencoba hanya karena dia tidak mendapatkan jawaban sepenuhnya, then I would question him very highly. Karena kamu sudah dapat, let's say 50% dari informasi yang kamu butuhkan. Yang kamu nggak dapat tuh cuma contohnya gitu. Kenapa nggak dicoba aja dulu sendiri? Iya. Untuk hal-hal yang seperti itu ya. Kenapa nggak dicoba aja dulu? Try it with the information you have dulu. Mungkin kamu nanti bisa figure out sendiri cara kamu gimana gitu. Karena ada kalanya cara kita melakukan sesuatu halnya sama, tapi cara aku sama cara kamu beda, dan dua-duanya sama-sama benar. Setuju. Gitu. Jadi there's nothing wrong with trying it your way. Kalau mau ambil contoh fisik juga kebetulan Aldi ngajar bola, aku ngajar tari. Aku juga selalu bilang sama anak-anak, nari itu kan erat sekali kaitannya dengan badan, dan badan manusia kan beda-beda. Bentuk badan yang berbeda, mau melakukan teknik piruet misalnya untuk muter, mungkin akan perlu sedikit tweak yang berbeda-beda untuk tipe badan yang beda. Let's say ada yang kakinya proporsinya lebih panjang, ada yang badan atasnya bantet kayak aku. Ya, we need to figure out what works for us. Dan itu menurutku bisa diekstrapolasi juga ke pengetahuan apapun selain fisik. Balik lagi ke yang tadi kita omongin di awal, sudah dapat jawabannya jangan ditelan mentah-mentah. Cocok nggak dengan kita? Dimasak dulu nih, dibenturkan dengan apa yang selama ini kita alami dan kita rasakan. Baru dari situ kan, oh this works for me. Ya oke, go ahead, fine. It doesn't work for me. Oh ya sudah, mungkin ada cara lain. Nah tetap rasa penasarannya kan di situ. Dan menurutku the base question yang akan selalu aku tanyakan adalah, okay, this works. How else can it be better? Iya kan? My favorite who I got inspired untuk itu adalah Peter Jackson, sutradaranya Lord of the Rings. Aku nonton semua behind the scene-nya, dan there's this section tentang mereka editing 3 film itu. Si editornya cerita di dokumenterinya bahwa cara si Peter ini bekerja adalah oke, ngedit, klip, oke jadi satu, fine. Setiap satu scene jadi satu, dah jadi itu versi 1. Dibongkar lagi semua sama dia, karena dia selalu pikir, okay, that's good. How else can it go together? Jadi selalu kayak main Lego kan. Jadi di kepalaku juga kalau ada konsep, oke, ini oke, fine. Ada cara lain nggak? That's actually a good example gitu. Apalagi kalau misalnya ini yang nonton pada anak muda atau senang Lego gitu ya. I can tell you, aku kalau main Lego, I love Lego. I've been playing Lego since I was 6, 7 maybe, ya. Yeah. Lego kan udah lama banget ada ya. So, dan Lego always comes with this manual. Iya kan? Lego always comes with this manual, with this, ya dia memang sebenarnya kan dijualnya dalam bentuk sesuatu pada model gitu maksudnya. Ya kalau aku biasanya kalau main Lego dulu itu aku bikin sekali dengan bentuk yang benar gitu ya. Udah selesai, aku hancurin lagi, lepasin lagi semua. And I used to have this kayak apa sih rak Lion Star yang plastik yang warna-warni, tahu nggak? Ya. Salah satu dari rak itu, kontainer itu kalau dibuka isinya pieces of Lego yang udah nggak jelas yang satu dari model mana, yang ini dari model mana, apa segala macam. Jadi kalau udah selesai, aku rontokin lagi, aku hancurin lagi, and then I dump it in there. Aku tutup, aku kocok-kocok gini, dan aku buka, I do something with it. Gitu. And I come up with a lot of different things. Gitu. Kadang jadi kapal, kadang jadi pesawat, kadang jadi apa gitu. Dan nggak ada yang bentuknya sama seperti apa yang Lego jual. Yes, gitu. Exactly. Terus kayak pernah suatu ketika, aku kan suka banget pesawat, so I tend to make airplane models dari Lego. Pernah sekali waktu I managed to make a swing wing Lego. So, what? Swing F-14 tahu? Pesawatnya Top Gun yang pertama. Oh. Yeah, what? I made that with Lego. It swings. Yeah.
I managed to make it swing. I managed to make it swing. I managed to make it has a retractable landing gear. Rodanya bisa dia. Gitu kan sayapnya? Iya, yang kalau dia mencepat dia menutup gitu, ini. Gitu. I managed to make that out of Lego. I'm like, okay, this works, gitu. I managed to do that, gitu kan. Terus kayak, I don't know if you know enough about pesawat gitu. F-22 yang bomber. Yang pesawatnya Amerika yang mahal banget, yang Raptor. Pernah dengar tapi lupa. Dia kan thrustnya naik turun gini. Iya, yang gini ya. Apa ya, exhaustnya bisa naik turun gini. Ya, I managed to make that too. Yang di True Lies bukan? Arnold. Bukan, itu Harrier. Salah. Lain. Anyway, ya itu tadi based on Lego yang memang seadanya begitu. Ya, you can make like a ton of different things, man. Itu loh. I think that's the whole point of having Legos. Legos tuh bukan, ya it's nice to have sesuatu yang bentuknya seperti itu terus kemudian dipajang yang memang aslinya begitu, or intendednya dari Lego company-nya seperti itu. But it's much more fun untuk bikin sesuatu yang emang uniquely yours. Uniquely yours. Yeah, uniquely yours gitu kan. And you discover a lot of things with it juga gitu. Kayak bikin swing wingnya gimana? Like I have to make, ya basically kan itu nggak connected kan. Jadi mau nggak mau dia harus ada gerakan yang bisa itu, dan dia nggak boleh sampai kalau digerakin gini tuh sih sampai patah atau lepas atau apa gitu. So yeah, you need to figure out yourself gitu kan. Dan itu bisa ternyata. So be curious about the process. Ask the right question, ask the right person, and when you get the answer, figure it out yourself. Gak usah jauh-jauh ini deh. Ini Kokona podcast ini semua aku tadinya nggak bisa ngediting video apa segala macam, pakai Premiere. I don't have a clue. Ya tapi karena penasaran. Iya, dengan seadanya begini, terus kemudian ya. Tadinya malah kita udah audio aja deh gitu kan. Gimana caranya ngerekam pakai audio? Beli mic. Gimana caranya? Oh, pakai apa namanya? Apa sih ini, splitter. Pakai splitter kok pakai software yang ini nggak bisa, pakai software yang lain lagi. Cukup. Ya. Terus kita pikir kayaknya bisa nih pakai mulai pakai kamera gitu kan biar ada di YouTube gitu, nggak di Spotify doang. Gimana ya bersihin meja. Ya ini buktinya kita udah berapa belas episode jalan video ya kan. Yang tadinya we were pending about this so long, yang kayak kita siap nggak sih bikin video podcast gitu kan. Nah anak-anaknya nggak kepengen nampang juga dua-duanya sebenarnya gitu. But yeah, everything is doable. Ya. Tuh kan. Kokona deh yang tadinya kita mikir kita mau ngapain ya sama hidup kita gitu kan, masa mau kerja ke kantoran terus. We decided to jump into it. Ya kita tadinya juga nggak jago juga. We started Kokona with a curiosity juga. Iya. Bahwa kami berdua penasaran kenapa sih kebanyakan orang yang kami temui selama kami bekerja itu kok begini ya? Kenapa sih nggak bisa begitu? Tanpa without going too deep ya, ntar kalau nggak podcastnya bisa 3 jam. Terus kita mikir lagi, penasaran, masa nggak ada yang ngajarin sih? Itu kan, pertanyaan pertama, itu sebenarnya bisa diajarin nggak sih? Bisa. Pertanyaan berikutnya, masa ya nggak ada yang ngajarin sih yang beginian? Kita cari dong. Ternyata ada, tapi splatteran. Mindfulness di sini, team building di sana, communication di situ. Masa nggak ada sih yang bikin jadi satu storyline? Nggak ada ternyata. Terus kita penasaran nih, kalau nggak ada yang bikin, kita aja nih yang bikin. Jadi dengan segala, but again itu kan proses ya. Dengan segala kita berhari-hari pakai post-it segambreng-gambreng, masih ada tuh bendanya di somewhere, the fetus of Kokona. Itu kayak ntar dimasukin museum nggak ya kalau kita. Itu sebenarnya kita mesti tunjukin nanti kalau kita buka kelas buat entrepreneurship. Oh iya, ya. Anyway. Kembali ke rasa penasaran. The point is, penasaran itu sangat berguna. Tetapi there is a trick to doing penasaran yang benar. Ya. Yeah. I've always said to a lot of people, try everything once. Coba apapun itu sekali. Ya. Yeah. Ada perkecualiannya tapi, kecuali drugs. Mm-hmm. Drugs and crime. Gitu.
itu kayaknya nggak perlu dicoba ya. Iya, Mohon maaf nih. Karena poinnya gini, karena itu kalau sampai terjadi itu merugikan, dan merugikannya bukan merugikan secara kecil, merugikan secara besar. Merugikan secara besar dan merugikan jangka panjang. Iya. Kalau yang ruginya cuma agak kecil-kecil sedikit, karena you can take it as a loss gitu. Kalau misalnya memang kamu merugi secara sedikit atau kecil pada saat kamu pengen nyoba sesuatu, you can treat it as a loss, as a necessary loss yang memang gue mesti rugi di depan, gue harus ada ruginya sesuatu untuk gue bisa tumbuh. That's fine. It's an investment, I think. Iya. Tapi kalau misalnya kayak drugs gitu kan, begitu kamu kecantol, ya udah selesai hidupmu. Panjang lagi gitu. Yeah. Crime juga sama, kamu kriminal sekali, ketangkep, reputasimu yang rusak. Dan kalau reputasi rusak itu kan udah susah ya, karena people talk man kan gitu kan. Kalau orang udah mulai ngomong, lebih susah lagi menerinnya gitu. But other than that, if you wanna go skydiving, go ahead. You wanna go try alligator wrestling, go ahead. Lakukan yang benar tetapi gitu ya, nggak asal melakukan. Again, if you're curious about tadi skydiving, alligator fighting yang berbahaya, yang cukup berbahaya ya, please also be curious about again the process. Kenapa sih? Bagaimana sih caranya melakukan hal itu semua dengan aman dan tepat? It's important to know how to do it the right way. Jadi kalau penasaranlah dengan cara melakukan itu dengan baik. Simpelnya begitu. Dengan baik. Bukan cuma penasaran dengan baik, tapi penasaran untuk cara melakukan itu yang dengan baik. Dengan baik itu maksudnya dengan aman, untuk hasil yang baik, jadi nggak cuma sekedar asal penasaran kepengen tahu rasanya, and that's it gitu. Artinya kalau penasaran itu, ini balik lagi ke filosofi kita sebenarnya. Penasaran itu harus dengan why. Ya. Gitu. Kenapa kamu penasaran? Penasarannya kenapa kamu penasaran. Jadi untuk sebelum kamu penasaran, why-nya itu mesti didefinisikan dulu dengan jelas. Misalnya kayak minum alkohol. Aku penasaran, aku mau minum. Gitu. Kenapa? Karena aku kepengen tahu efeknya alkohol ke badan itu apa sih? Gitu. Itu make sense. Gitu. Bukan aku penasaran mau minum alkohol karena I saw everyone else drinking it. Yeah. Beda kan? Beda. Jadinya motivasi di balik melakukan hal itu jadi beda. Ya. Yeah. Gitu. Kalau ternyata kamu sudah ngerasain itu, terus kemudian kamu suka, tapi akhirnya kamu tahu bahwa efeknya itu nggak sehat buat kamu, then you'll be able to do it in a moderate way. Kamu bisa meregulasi kapan kamu mau minum, kapan kamu mau ngerokok, kapan kamu mau apapun itulah yang secara sosial diperbolehkan, gitu ya. Dan tidak akan merusak dirimu. Secara moderasi. Ya. Drink moderately. If you do, dan kan akhirnya jadi tahu bahwa karena efeknya seperti ini, karena aku bisa mabok, kalau aku mabok nanti besok pagi kepala aku sakit karena hangover apa segala macam. Jangan sampai aku minum terus habis itu aku nyetir. Jangan sampai aku minum habis itu aku mengoperasikan alat berat. Jangan sampai aku minum lebih dari sekian. Kan akhirnya jadi tahu batasnya diri sendiri sampai berapa gitu. Aku bisa minum 3-4 gelas. Oke, udah. Ini gelas keempat. Udah. Kalau misalnya emang bisanya cuma 1, udah 1 aja gitu. Kan, dan akhirnya nanti pada saat dia mau melakukan itu lagi, motivasinya pun jelas gitu ya. Aku cuma mau minum 1 gelas karena aku kepengen, I just wanna be able to sleep better. Karena alkohol kan terbukti bahwa bisa membantu untuk tidur. Ada beberapa yang memang. Iya, gitu. Mungkin dia butuh alkohol karena dia he or she is trying to calm down their nerves gitu kan, menenangkan groginya dia karena mungkin dia mesti melakukan sesuatu gitu. Ya udah gitu, tapi asal tahu batasnya, batas itu kan setiap orang beda gitu. Disiplin juga soal batasnya. Iya. Jangan kamu tahu batasmu 3, kamu maksain karena disuruh teman-teman. Jadi eksternal. Kalau itu jangan kemakan peer pressure. Disiplin tuh penting. Ya. Kita nggak ngomongin disiplin yang mesti bangun pagi setiap hari, nggak, like just know your limits, udah sampai di mana, udah gitu kan. Ya itu, curiosity cerdas tapi juga harus ada limitnya. Ya limitnya itu tadi, bahwa
tahu dulu kenapa sih kamu penasaran, kenapa kamu pengen tahu. Jawaban apa yang kamu kejar? Exactly. Simpel aja gitu, jawaban apa yang kamu kejar. Kalau kamu penasaran itu, apa sih yang memang benar-benar kamu kepengen tahu? Nih kalau ibarat kita mau naik mobil ya, ditanya sama Google Map, kan kita ke Google Map yang kita masukin tujuannya dulu. Tujuannya apa? Tujuan penasarannya apa? Mau clubbing gitu, ya udah nggak apa-apa, jalan. Jadi ingat berapa minggu lalu ya kalau nggak salah yang kita ketemu sama salah satu orang tua peserta yang bilang, I love his answer. Kalau anak saya penasaran, saya tanya, kenapa kamu penasaran? Let's say dia penasaran vape. Wah, boleh nggak aku nyoba vape? Kenapa? Ya, penasaran aja, pengen tahu rasanya. Ya udah, tapi nyobanya sama papa ya. Gimana? Enak nggak? Enggak, gitu aja biasa aja. Oh ya udah. Tapi paling tidak anak ini tidak akan sembunyi-sembunyi mencoba gitu kan. Termasuk minum. Pengen nyoba minum nih Pak, boleh. Tapi itu sama papa ya. Gimana? Enak nggak? Enggak. Oh ya sudah. Jadi memang rasa penasaran itu kalau bisa diarahkan ke arah yang benar itu memang akan jadi powerful sekali. Tapi kalau misalnya satu rasa penasaran itu salah tempat atau worst rasa penasaran itu dimatikan, yang ada jadi sembunyi-sembunyi, nyoba-nyoba sendiri, informasinya nggak jelas, nggak lengkap, yang ada malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan biasanya. Semakin dilarang itu orang biasanya semakin penasaran. Iya, mau aku kembaliin lagi nih ke perkara anak yang selalu bertanya. Akan ada aku lupa wawancara siapa gitu. Anak yang cerdas adalah anak yang di kepalanya penuh tanda tanya. Termasuk juga manusia ya, kalau menurut aku kalau kita sudah mulai tidak mau bertanya itu I have to check with myself, like am I okay? Kayak. Dan yang paling penting juga yang aku sering banget lihat adalah sebetulnya mereka penasaran tapi mereka tidak dibiasakan bertanya sehingga nggak tahu mau nanya apa. Ini mungkin satu bahan pikiran untuk yang pada dengerin. Kan kita hidup di dunia ini nggak sendiri ya. Kita lihat orang lain macam-macam melakukan segala macam dan biasanya yang kelihatan itu hasilnya. Ya. Di dunia ini nggak pernah kelihatan prosesnya jelas gitu. Tiba-tiba orang yang kelihatan hasilnya aja gitu kan. Oh dia bisa ini, oh dia bisa itu, oh dia bisa apa segala macam. Gitu. What I find kadang suka nyebelin di atas muka bumi ini. Itu di saat orang melihat kita bisa sesuatu, and then they take it for granted. Oh dia bisa A, si ini bisa B. Tapi terus kemudian dia nggak nanya lebih jauh di belakang untuk tahu bagaimana ceritanya kok si A ini bisa dilakukan sama orang ini atau si itu bisa melakukan B. Dan ini biasanya kejadiannya di konteks profesional ya. Profesional dalam artian kalau misalnya anaknya masih sekolah juga termasuk sekolah karena tugas sekolah itu I consider that as profession juga kan. Terus akhirnya jadi kayak minta tolong sesuatu. Terus kalau misalnya si orang ini bilang aku nggak bisa karena dia sudah tahu alasannya, yang sebelah sana marah untuk bilang kenapa kamu sampai nggak bisa, kan kamu biasanya bisa gitu. Dia nggak mencoba untuk memahami dulu apa sih yang sebenarnya dilakukan orang ini dengan cara seperti apa gitu. Karena ya itu tadi. Tapi but you get what I mean, right? Banyak yang terjadi seperti itu gitu. Jadi dan memahami, sedih banget dengernya. Memahami sesuatu itu bukan cuma sekedar buat kita juga gitu. Kita punya, at least I feel kita punya moral obligation, kewajiban moral untuk bisa ngerti seseorang kenapa dia melakukan sesuatu dengan cara seperti apa, mendapat hasil seperti apa. Karena nggak menutup kemungkinan suatu hari kita kalau kerja sama dia atau kita bersinggungan dengan dia atau apapun itu, yang dimana kita harus meminta tolong sama dia untuk melakukan sesuatu, tapi mungkin dia tidak bisa, untuk terus kemudian kita mempermudah atau menjadikan dia bisa melakukan hal itu. Karena kita tahu apa yang dia butuhkan untuk bisa melakukan itu. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang ke kita pada saat kita minta tolong, gak bisa, ya tanya dulu. Dan ini cerita ini aku sering dengar dari managers. Manager yang baik itu sebenarnya adalah yang kerjanya
memadamkan api kiri kanan depan belakang. Iya. Manager, director gitu ya. Manager. Ini buat yang pada belum kerja, I tell you now. Manager yang baik itu kerjaannya firefighting. Memadamkan api yang dibuat oleh subordinates-nya dia, employee-nya dia yang di bawah, yang sering sekali karena satu dan lain hal, bukan selalu kesalahan dia, menciptakan api yang harus dipadamkan. Simpelnya gitu. Kenapa jadi manajer yang harus memadamkan? Karena tugasnya si yang di bawah ini adalah melakukan hal yang berkemungkinan menciptakan api itu, tetapi semoga tidak gitu sebenarnya. Karena dia harus mengejar hasil kan. Now you know, in this world, there's no such thing as perfectionism. Api itu pasti kejadi. Ya. Karena satu dan lain hal. Ya. Makanya terus kemudian jadi penting untuk orang nggak take it personally. Kalau misalnya tiba-tiba ada bawahan yang melakukan kesalahan, terus kita yang mesti beresin, itu enggak. Because that's what we're paid for. Kalau kita jadi manager atau director atau apalah segala macam itu gitu. Dan aku pun sebagai yang pernah mengalami ada di situ ya, aku justru lihat ini jadi teachable moment bahwa oke, that was a mistake, that's it, selesai. Yuk kita coba cari tahu kalau ini kejadian lagi, cara mengatasinya gimana? Atau paling nggak aku tanya, boleh nggak aku tahu waktu itu kamu ngelakuinnya gimana? Gini mbak. Oh oke. Can I point out di mana menurut aku kamu bisa lebih baik? Boleh mbak. Gimana kalau gini tapi kesini dulu. Kalau ini nggak kesini tapi begitu. Daripada kamu ngerjain semuanya berantakan, gimana kalau satu-satu? Oh iya. Karena di situ juga mereka jadi belajar kan. Ini juga nih tambahan buat yang pada new hire ya, employee yang pada baru mau masuk kerja, atau mungkin yang punya employee yang baru masuk kerja atau apa gitu ya. Responsibility untuk penasaran itu ada di kamu. Para employee yang baru mau mulai kerja, bukan di atasan yang harus mengajarkan kamu semua yang ini. Karena most of the time kita kalau udah jadi manager atau director atau apa, we don't have the time to teach you everything, untuk terus kemudian kita nuntun kamu jalan tangan digandeng, itu kadang kita nggak punya waktu seperti itu. Dan akan lebih baik hasilnya kalau si yang di junior ini menyediakan diri untuk penasaran. Yes, tanya. Iya, jadi kayak ini sih menurut aku masuk ke salah satu yang overcoming challenges ya. Kalau kamu nggak penasaran, dan ini kejadian sama aku dulu waktu aku punya company sama teman-temanku. Kita hire junior strategist. Aku bilang sama dia, aku nggak tahu apa yang kamu tahu. Ya, karena I'm not in your life story gitu ya. Aku nggak tahu knowledge apa yang kamu punya, aku nggak tahu kamu bisa apa segala macam. So, kalau kamu kepengen belajar sesuatu, kamu tanya sama aku. Kamu mau tahu apa? Iya. Ya dong, wajar kan? Wajar. Begitu. For the duration of 1.5 years, dia kerja sama aku. She never asked a thing. Oke. Tapi? Terus suatu hari aku ditanya sama partnerku, itu si X kamu nggak ajarin apa-apa? Nggak. Kenapa? Dia nggak pernah nanya. Kan kamu yang mesti ajarin. Iya, tapi aku kan nggak tahu dia bisa apa. Kalau dianya tidak punya drive untuk mau bertanya, mau memperkaya dirinya sendiri, I'm certainly not gonna waste my time. Iya. Apalagi waktu itu load-nya lagi epic. Iya. Kamu juga harus memilih dengan cerdas kemana waktu kamu dan tenaga kamu. Aku akhirnya kalau nyuruh dia tolong bikin ini, tolong bikin apa, karena yang aku anggap dia mampu adalah tugas yang very basic. Gitu loh. Tugas yang very basic pun itu juga kadang-kala, dan ini mungkin berlaku untuk orang yang pernah ngerasain ya. Tugas yang very basic itu juga kadang-kala tidak dilakukan dengan baik. Ya. Adalah satu atau dua. Again, tidak ada yang perfect, tidak akan pernah ada yang perfect. Tetapi tentunya harus ada standar. Iya. Gitu. Dan standar itu nggak ketempel di situ.
Jadi kayak kita lihat juga, oh jadinya begini. Akhirnya mesti beresin lagi, mesti dirapiin lagi, mesti apa lagi. Kan? Jadi kerja 2 kali. Iya, akhirnya aku jadi kerja 2 kali. Gitu. But that's fine. Gitu. Harapannya apa? Habis itu kan aku kasih tahu dia, kamu kalau bikin begini, kamu kalau bikin begitu. But that takes you so much more time. Karena kamu belajar setiap kali ada kesalahan, instead of kamu penasaran, kamu datang ke orang ini, terus kamu tanya, saya mau belajar bikin seperti yang Bapak bikin, atau yang seperti Mas bikin, atau yang seperti Ibu bikin. Or whatever. Terus kemudian ya transfer knowledge itu terjadi gitu. Yeah. Kalau dianya nggak nanya, kita nggak tahu dia bisa apa. Setuju. Aku mengalami kebalikannya justru. Ada 2 anak, satu waktu di coworking ada co-fasilitator juga, dan ada 1 anak magang. Si anak magang ini aku taruh shiftnya bareng sama aku supaya bisa aku pantau. Ini anak selalu penasaran dan dia selalu nanya, Mbak ajarin aku ini, Mbak ajarin aku ini. Suatu hari ada tugas yang sampai hari itu masih harus aku yang ngerjain. Pembukuan, which is crucial ya, urusannya sama angka, pembukuan harian. Dan itu kalau pas banget lagi kerjaanku numpuk, kepaksa keteter. Jadi kayak aku stay malam-malam masih ngerjain itu. Suatu hari mereka berdua datang, Mbak ajarin aku dong ini, aku pengen bisa. Kenapa? Supaya Mbak Danti bisa ngerjain yang lain. That's nice. That's very nice. That's nice. Kamu tahu orangnya. Dan That's anak nice. itu hari ini berapa 2 short years dia udah jadi social media manager di somewhere, aku lupa nama perusahaannya. Itu bukti bahwa kerjaannya simple. Ngerekap buku kas tiap bulan. Tapi kalau itu nggak kerekap kan akuntansi berantakan ya. Pembukaan kantor berantakan. Dan anak ini beneran nanya. Dan dia bilang, Mbak aku mau tahu dong cara Mbak Danti ngerjain ini. Kayaknya Mbak Danti bisa ngerjainnya cepet banget. I wanna know how. Itu contohnya. Itu. If you're listening, you know who you are. I love you. I miss you. Curiosity. Enggak, curiosity memang ya akarnya curiosity sih. Kalau kita mau jadi knowledgeable tuh akarnya curiosity. Ya, memang. Belajar dari buku itu nggak cukup. Iya, bukan. I will even say kayak kamu belajar dari video tutorial itu pun juga nggak cukup. Iya, butuh nyebur. Butuh ngalamin sendiri, butuh ngoprek, butuh megang, butuh ngalamin mau nggak mau. Karena sensasinya beda. Kita cuma nonton tutorial, let's say semudah tutorial ngepang rambut gitu di Pinterest kan berjuta-juta ya. Kalau belum dicobain ke rambut sendiri belum bisa, belum tahu rasanya, muscle memorinya nggak kebentuk. Aku kayak kepengen bilang, ketimbang kamu mengeluarkan statement seperti aku penasaran kok orang ini, atau bukan statement penasaran ya, statement I would not say iri, tapi sort of like kok dia bisa begitu sih? Ya. Gitu. There's that sort of, iya kan? I would say daripada a bit of envy, a bit of jealousy. Ya, kok dia bisa gitu sih, kok kamu bisa gitu sih, kok apa segala macam. Daripada kamu ngeluarin statement seperti itu, kenapa nggak lebih baik kamu datengin aja orangnya? Terus kamu tanya sama dia. How do you do that? Iya. Nah, kamu gimana sih bisa sampai begitu, bisa sampai melakukan ini gitu kan? Dari hal yang kecil. Syukur-syukur dia mau ngasih tahu. Kalau dia nggak mau ngasih tahu ya udah nggak apa-apa. No loss. Tapi biasanya ya kalau memang orangnya tahu dan kamu bertanya dengan honest, dengan sincere, dengan tulus, vibe itu nyampe loh di yang ditanya dan dia akan senang hati. Minimal dia nanya, kenapa kamu pengen tahu? Disitulah conversation terjadi. Dan disitulah ilmu bisa tertransfer. Dan I'm sure kalau memang orangnya cukup wise, dia akan senang sekali bahwa akan ada yang bertanya seperti itu. Iya. Ya. Tantangan curiosity, ya itu sih sebenarnya tantangan curiosity. Biasanya pertanyaan paling, bukan pertanyaan ya, tantangan yang paling jelas di kepalaku itu adalah biasanya orang nggak mau nanya. Iya. Malah sekarang aku yang pengen bertanya ke teman-teman, mungkin ada penonton di YouTube dan pendengar di Spotify, kalau ada yang nggak mau nanya, kenapa sih nggak mau nanya? Why? Kayak itu kekesalan aku, tau nggak, waktu aku dulu masih suka ngajar di kelas di fakultas gitu ya. Waktu aku masih jadi dosen dulu.
Setiap kali aku menjelaskan sesuatu, I know, dan itu memang disengaja karena kadang-kala dosen itu tidak menjelaskan sepenuhnya semuanya secara detail, enggak. Dengan harapan bahwa students ini, mahasiswa ini mau nanya gitu loh. Tapi setiap kali kita tanya, ada pertanyaan, itu kelas tuh hening. Ini konteksnya ngajar ya. Kalau ngajar tuh memang harus ada sedikit yang dibolong-bolongin supaya ada room for questions. Iya. Beda kalau kalian ngebrief. Kita nggak gitu, karena gini. Ini aku nggak tahu ya, dosen beda cara, beda hasil. Tapi kalau aku percaya bahwa kegiatan belajar mengajar itu dua arah gitu. Jadi nggak bisa cuman yang kita ngecipris aja di depan. Terus habis itu kamu nyatat atau apa, no, it doesn't work that way. Kamunya juga mesti nanya, kamunya juga mesti involve, kamunya juga mesti interaktif sama kita gitu. Jadinya kamu ngerti gitu apa yang kita omongin. Dan karena itu, setiap kali aku mencoba menjelaskan sesuatu, itu aku akan menjelaskan itu penuh dengan bolong-bolong supaya kalau enggak aku sengaja aku rumitin karena aku kepengen tahu si anak-anak ini nyampe nggak sih apa ya istilahnya, nalar pemahamannya dia, common sense-nya dia, cara berpikirnya dia tuh untuk bisa menyerap ilmu dengan cara seperti yang aku jelasin gitu. Ada kalanya aku seperti menjelaskan sama yang sesama expert. Ya. Gitu kan. And then you need something to trigger you. How do I explain this basically? Iya. Tapi kan aku kepengen supaya kalau misalnya aku menjelaskan itu secara seperti aku ngobrol sama seorang ahli juga gitu. Ya tentunya mereka yang tidak ahli, mereka kan penasaran dong maksudnya kata ini apa, maksudnya istilah itu apa, maksud dari the whole thing apa, dan lain-lain. Nothing. Ada pertanyaan? Shh. Tapi mungkin juga ya, I'm trying to relate with my experience teaching, dan mungkin juga tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik dalam konteks apapun itu adalah melatih dan mengajari cara bertanya. Memancing mereka cara bertanya. Maksudnya gini, kayak again contohnya di tari ya, khususnya karena that's my thing. Aku nanya gini, ngasih tarian, dah, bingung nggak? Nggak miss, aman. Begitu mereka melakukan, lo pada nyangkut. Tadi nyangkutnya di mana? Nah, besok kalau saya ajarin gerakan, kalau kalian nyangkut nanya. Kenapa kalau kalian nggak nanya, saya nggak akan benerin. Padahal kalian tahu itu tadi belum seperti mau saya. No, I get it. Kalau misalnya, kan? No, I get it. My problem with that is one thing. Kalau misalnya anak-anak ini adalah anak-anak yang usia masih dini, that's fine. How dini is dini? How dini is masih usia sekolah. Ini anak mahasiswa loh. Ya mungkin memang mereka tidak dibiasakan untuk bertanya. Itu masalahnya. Tidak dibiasakan untuk bertanya, atau pada saat mereka mau bertanya ada semacam kondisi atau dampak kayak udah nggak usah nanya, ntar panjang. Itu. Kadang-kadang itu. Like siapapun yang memulai ini ya, dan mudah-mudahan kalau misalnya ada orang tua yang dengerin ini atau guru yang dengerin itu atau apapun gitu ya yang berurusan sama pendidikan usia sekolah dini ke bawah gitu ya, SMP, SD, TK, tolong encourage anak-anak itu untuk berani bertanya, karena kalau enggak rugi mereka. Ruginya bukan cuma rugi mereka, rugi negara ini, men. Iya, karena sampai gede mereka tidak akan tahu caranya bertanya. Jangankan tahu cara bertanya dengan tepat ke orang yang tepat, tahu cara bertanya pun tidak. Itu yang aku cukup ngerasain, karena kan I'm dealing with teenagers kan, hampir semua yang lewat di kelasku kan semuanya teenagers. Beragam sih, tapi berasa banget ada generasi yang bener-bener nggak tahu cara nanya tuh gimana, kayak Miss ya, jadi mesti aku yang mancing. Kamu bingung di mana, gerakan yang mana, teknik yang mana. Sampai kalau aku gantiin kelas seseorang gitu ya, kalau aku lihat wah ini anak-anaknya agak-agak diem nih. Ada sih geng yang kayak Miss bingung. Aku selalu bilang, Miss kan nggak kenal kalian ya, Miss nggak ngajar kalian sejak lama. Jadi kalau ada cara Miss ngomong atau cara Miss ngasih gerakan yang kalian nggak jelas, langsung tanya, Miss help. Saya akan datang, saya akan bantuin kamu sampai jelas. Oke, deal? Yuk, kita mulai kelas. Tapi memang ada anak yang
Miss, dia bergerak gitu mencoba. Kamu bingung yang mana? Gerakan yang mana? Jangan bilang semua ya, nanti Miss ngulang lagi dari awal. Enggak Miss, yang ini yang tangan. Oke, tangan yang mana? Yang ini. Jadi memang aku yang mesti nge-guide mereka. Antara sedih bahwa mereka bingung cara bertanya, tapi I see it as my opportunity juga gitu loh. Oke, paling enggak, aku nggak tahu di sekolahnya, aku nggak tahu di rumahnya, paling enggak di kelasku, this is how you ask questions, to me at least. Dan aku ngerasa bertanggung jawab karena kelasku cukup kelas yang base gitu ya, supaya nanti di kelas berikutnya mereka udah lebih open gitu. Tapi ya gitu deh, jadi Ya. To recap. Ya, pesan penutupnya adalah if you are going to be curious, please be curious about the process. Tolong berani bertanya. Apapun itu, mau pertanyaannya salah. There are no stupid questions. Yeah. There are no stupid questions. I'm telling you. The only stupid thing is that if you don't ask. I will say there are some stupid answers, tapi. Ya. Stupid question nggak ada. Stupid answers banyak. Stupid answer. Karena kalau kamu bertanya dan ini juga buat orang-orang yang selalu berpikir itu pertanyaan kok bodoh banget. No. Coba dipikirin ya, mungkin kalau dia emang nggak tahu gimana? Ya. Kalau dia emang memang nggak tahu dan pertanyaan itu karena persepsi dia yang dia nggak tahu, are you gonna blame him for not knowing? Bagi yang penanya, please be curious, bertanyalah tentang proses, tanyakan pertanyaan yang tepat, cari tahu kenapa kamu ingin bertanya, dan cari tahu siapa atau apa yang bisa ditanya. Bagi yang ditanya, kalau memang pertanyaannya sangat mendasar, coba berempati. Mungkin memang orangnya nggak tahu itu. Nomor 2, coba juga membiasakan menjawab dengan terstruktur. Karena jawabanmu akan berarti buat mereka. Ketiga, kalau memang nggak tahu ya bilang, maaf saya juga nggak tahu. Bagaimana kalau kita cari tahu bersama-sama? Betul? Oke. That's good. Sekian dulu kali ya. Kalau nggak bisa panjang nih. Kita penasaran dulu suaranya. Oke. Sekian dulu guys episode kali ini tentang rasa penasaran. Curiosity untuk belajar yang tanpa habis, tanpa henti seperti judul podcast. Semoga teman-teman pemirsa di YouTube dan pendengar di Spotify, terutama adik-adik yang muda atau yang merasa muda atau apa tadi? Pengen memudahkan diri, ya akan tetap selalu memiliki rasa penasaran terhadap apapun dan tolong dijadikan bekal untuk selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar tentang apapun. Oke? All good. Terima kasih ya guys sudah menyimak obrolan kami, dan supaya nggak ketinggalan episode berikutnya atau kalau pengen dengerin atau nonton episode yang lalu, boleh follow kita di Spotify, di YouTube. Jangan lupa like, comment, share. Kalau ada share, yang penting share itu yang paling penting. Kalau nggak usah yang berkesan semua lah di share ya. Padahal kita kalau di sini skripnya sih bilang kalau ada episode yang berkesan gitu, tapi yang mana-mana aja boleh gitu ya. Di share ke teman-teman boleh banget. Dan kalau pengen tahu lebih banyak update dan tips seputar kehidupan, seputar pengembangan diri, jangan lupa follow. Kalau yang belum, @kokona.id. Mungkin nanti akan ada jadwal-jadwal kelas lagi. Mungkin. Kita belum sempat bikin kelas lagi. Karena jujur lagi. We're developing something. We're developing. Di satu sisi we're developing something, di sisi lain kita lagi capek banget memang. Terus kalau ada komentar, saran, atau nggak kepengen komen langsung di YouTube channel, pengen ngobrol sama kita, pengen curhat, pengen ngajak ngopi mungkin. Ngajak collab? Gitu. Lebih boleh ngajak kopi untuk ngajak collab gitu ya. Ajakan kopi biasanya berujung collab soalnya. Biasanya gitu. Boleh di email ke admin@kokona.id atau di WA ke nomor 0877 8982 2999. 9-nya 3 kali itu yang di belakang, nanti kita balas di hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.